Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our second lesson in the series Developing Critical and Expressive Skill Through English Text. Hai semuanya, selamat datang di pertemuan kedua kita dalam seri Developing Critical and Expressive Skill Through English Text. So, today we will talk about opinion text. Hari ini kita akan membahas tentang opinion text atau yang biasa kalian sering tahu dengan teks opini. So, what is an opinion text? Let's dive into that. Jadi, kita akan membahas tentang teks opini hari ini. An opinion text is a type of writing where the writer shares their thoughts on a particular topic. Jadi, teks opini adalah jenis tulisan di mana penulisnya menyampaikan pemikiran mereka tentang topik tertentu. It's not just about starting your opinion though, tapi bukan hanya tentang menyatakan pendapat saja. The goal of an opinion text is to convince the reader by providing reasons and evidence. Jadi tujuan dari teks opini ini adalah untuk meyakinkan pembaca dengan memberikan alasan dan juga bukti. In this type of text, you will find that the writer introduces the topic, clearly states their opinion, and then explains why they think this way. Jadi dalam teks ini kalian akan melihat bahwa penulis memperkenalkan topik, menyatakan pendapat mereka dengan jelas, dan kemudian menjelaskan alasan mereka. The key is to present arguments that make your opinion believable. Jadi kunci utamanya adalah untuk menyajikan argumen yang membuat pendapat kalian menjadi lebih meyakinkan. First, let's talk about the key features of an opinion text. Jadi kita akan membahas ciri utama dari teks eksposisi. So, an opinion text always has a clear opinion statement. Jadi, teks opini ini selalu memiliki pernyataan pendapat yang jelas. It is important that your opinion is easily understood by the reader. Jadi, penting untuk memastikan bahwa pendapat kalian itu mudah dipahami oleh pembaca. Then, you need to support your opinion with reasons on evidence. Jadi kemudian kalian itu perlu mendukung pendapat kalian dengan alasan dan juga bukti. Without solid evidence, your opinion might seem kind of weak. Jadi tanpa bukti yang kuat, pendapat kalian mungkin akan terlihat sedikit lemah. Finally, the language you use should be persuasive to help convince the reader to agree with you. Jadi bahasa yang kalian gunakan juga harus persuasif untuk membantu meyakinkan pembaca agar setuju dengan kalian. An opinion text follows a simple structure. Jadi teks opini mempunyai struktur yang sederhana. We have the introduction where you introduce the topic and state your opinion clearly. Jadi kita mulai dengan introduction, di mana kalian akan memperkenalkan topik dan juga menyatakan pendapat kalian dengan jelas. Next is the body provides the reasons and evidence that support your opinion. Jadi selanjutnya ada bagian body. Di sini kalian akan memberikan alasan dan bukti yang mendukung pendapat kalian. And in the conclusion, you summarize the main points and restate your opinion. Dan bagian terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Jadi kalian akan merangkum poin-poin utama dan mengulang pendapat kalian. This structure helps make your writing clear and persuasive. Jadi struktur ini membantu kalian untuk menjadi lebih jelas dan juga menjadi lebih meyakinkan. Now let's look at an example. Jadi the topic is, should school uniforms be mandatory? Topiknya adalah, haruskah seragam sekolah diwajibkan? In the text, the writer clearly states their opinion that schools uniforms should be mandatory. Dalam teks ini,
Penulis jelas menyatakan pendapat mereka bahwa seragam sekolah harus diwajibkan. Then they explain why, giving reasons such as equality and discipline. Jadi kemudian mereka akan memberikan atau menjelaskan alasan mereka, seperti kesetaraan atau disiplin. Notice how the opinion is clear and the reason are backed by logical arguments. Jadi pastikan pendapat yang jelas dan alasan yang didukung dengan argumen yang juga logis. Now let's talk about the difference between an opinion and a fact. Jadi sekarang kita akan membahas perbedaan antara opini dan juga fakta. So, an opinion is a personal belief or feeling, while a fact is something that can be proven true or false. Jadi opini adalah keyakinan atau perasaan pribadi, sedangkan fakta adalah sesuatu yang bisa dibuktikan benar atau salah. When writing an opinion text, make sure to back up your opinions with facts. Jadi saat kalian menulis teks opini, pastikan kalian mendukung opini kalian dengan fakta. This makes your text more convincing and credible. Itu akan membuat teks kalian lebih meyakinkan dan juga lebih kredibel. Let's also explore persuasive language techniques. Jadi kita akan membahas teknik bahasa persuasif. So, persuasive language includes words that evoke strong emotion, rhetorical questions, and facts. Jadi bahasa persuasif ini mencakup kata-kata yang menimbulkan emosi kuat, pertanyaan retoris, dan juga fakta. For example, asking a rhetorical question like, why should we allow students to suffer because of expensive clothes? Jadi misalnya kita mengajukan pertanyaan retoris seperti, mengapa kita membiarkan siswa menderita karena pakaiannya mahal? This technique can make the reader think and feel more strongly about your opinion. Jadi teknik ini bisa membuat pembaca berpikir dan merasa lebih kuat tentang pendapat kalian. Now it's your turn. Sekarang giliran kalian. Follow the steps we've discussed to write your own opinion text. Jadi ikuti langkah-langkah yang sudah kita bahas untuk menulis teks opini kalian sendiri. Choose a topic, state your opinion, give reasons, and use persuasive language. Jadi, yang pertama kalian memilih topik kalian, nyatakan pendapat kalian, berikan juga alasan kalian, dan juga jangan lupa menggunakan bahasa yang persuasif. Remember, the goal is to convince the reader of your point of view. Jadi, kalian harus ingat, tujuan kalian adalah meyakinkan pembaca dengan pandangan kalian. Great job! Now that you know how to write an opinion text, you're ready to complete today's assignment. Jadi sekarang kalian sudah tahu nih bagaimana menulis teks opini. Kalian siap untuk menyelesaikan tugas hari ini. I very look forward to reading your opinion text. Saya sangat menantikan membaca teks opini kalian. Good luck and I'll see you in our next lesson. That's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.